ziyaretini yapan, ibadetini yapan ayrılsın ablam. Oleh karena ini Urfa dijuluki sebagai kota para nabi, karena banyak sekali sejarah-sejarah para nabi di sini. Ini masjidnya, Masya Allah, tabarakallah. Masih Utsmani banget bangunannya. Nah, ini dia. Ini gua yang diklaim sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim di Urfa. Ya, anggap saja Urfa ini adalah Tarimnya Turki, Hadramutnya Turki. Karena di sini banyak sekali sejarah para nabi, banyak sekali sejarah para wali. Tidak heran kalau Syekh Badiuzzzaman Said An-Nursi itu berwasiat untuk dimakamkan di Urfa. Gel abi, şifalı sudan da iç gidelim. Nah, ini Sifali Sudur. Sebetulnya sama seperti tadi yang kita kunjungi, Bi'ru Syifa lah bahasa Arabnya, atau sumur kesembuhan. Masya Allah, ramai penziarah, Masya Allah. Dan memang begini seharusnya tempat sejarah itu, tempat bersejarah itu dilestarikan, dirawat baik-baik, agar orang-orang zaman sekarang bisa melek sejarah, nggak lupa sejarah, nggak pura-pura bego dengan sejarah. Bir dakika. Giriş ücretli mi? Bakın. Ücretsiz. Au au au. Ini museum kecil. Kemudian ini guanya. Jalannya harus nunduk. Dan orang sini tuh kalau jalan mundur gitu loh, kayak kalau jalan biasa aja tuh dianggap nggak sopan. Nah, mereka tuh sampai mundur sampai segitunya. Guanya lumayan luas dan juga ada sumber mata airnya yang konon katanya ini mengandung apa, kesembuhan. Ini baru guanya. Kalau yang sebelah sini ini untuk laki-laki, yang ini perempuan, dan ini guanya. Yapacağınız yardımlar cami ve vatan için harcanmaktadır. Allah kabul etsin. Sayın ziyaretçilerimiz, Hz. İbrahim Peygamber'in doğduğu ve büyüdüğü makama hoş geldiniz.
İbrahim peygamberin doğduğu ve büyüdüğü makama hoş geldiniz. Yapacağınız yardımlar, cami ve makam Terus? Jadi itu tadi gua tempatnya Nabi Ibrahim lahir. Jadi ceritanya tuh gini, sini sambil jalan bareng. Nabi Ibrahim tuh bukan lahir di Palestina. Nggak tahu, tapi di sini. Soalnya Said Nursi sendiri mencintai Urfa karena di sini tanah kelahiran Nabi Ibrahim. Dan tentunya data dari seorang Said Nursi itu bukan data yang kaleng-kaleng. Nah, jadi zaman dulu dan Nabi Ibrahim itu kan lahirnya di zaman Raja Namrud. Iya. Sedangkan kekuasaan Raja Namrud itu di daerah Mesopotamia. Oke. Wilayah kekuasaannya, kerajaannya itu di Mesopotamia. Turki ini zaman dahulu Bunuh. Itu satu bulan. Nah, itu tangganya di sini. Seteng wes. Seteng. Ini penting banget soalnya. Jadi Raja Namrud itu memerintahkan prajuritnya untuk membuat sebuah kale, sebuah benteng di atas bukit. Udahlah bukit itu tinggi, ini masih dibikin bangunan lagi yang lebih tinggi. Terus bikin apa itu namanya? Bikin kayak ketepel gitu, tapel raksasa. yang gede banget, bener-bener gede banget. Sedangkan ukuran tubuh manusia di zaman Nabi Ibrahim itu sama seperti ukuran tubuh manusia saat ini. Itu diketahui dari makam Ibrahim, bekas Makam Ibrahim. Ya. bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di Mekah sana. Iya. Nah, itu ukurannya sama dengan ukuran kaki orang zaman sekarang. Itu Oke. menunjukkan bahwa tinggi Nabi Ibrahim atau manusia di zaman itu berarti tingginya sama dengan manusia zaman sekarang. Tapi itu menjaniknya udah segede gaban, ngalang-ngalai orang zaman Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim saat itu masih berusia 16 tahun. Dan bangunan ini ya, kalau kita naik ke atas sana, Iya. dari atas sana kita bisa melihat semua kota Urfa. Oke. Kita naik. Dan dua tiang ini juga bisa dilihat dari angle manapun di seluruh kota ini. Seluruh kota ini Ini bisa dibilang melihat- maskotnya kota Urfa ya. ya enggak juga. Semua apa dari daerah manapun kota Urfa itu bisa melihat dua tiang ini. Kenapa? Memang sengaja dibikin gitu sama Raja Namrud Iya. supaya pas ketika peristiwa pelemparan itu, pembakaran, semua orang dimanapun bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim itu dilempar. Intinya Supaya- Raja Namrud ini ingin ngasih efek jerah gitu lah Eh, buat yang lain. buat yang lain
lain. Nggak macem-macem gitu kata dia. Jadi pelajaran buat yang lain supaya tidak ikut-ikutan Ibrahim. Masya Allah beneran keren beneran sini. Kenapa? Keren. Ini yang seharusnya It's My Dream sini. Oh, it's my dream. It's My Dream. Ini adalah destinasi favorit Aing banget. Aing kalau ke Urfa itu bisa berkali-kali ke sini. Iya. Sampai nginep 4 hari hanya demi tiap hari bolak-balik ke It's sini. My Dream Urfa, bukan Kapadokia. Cicok meong. Cicme. Cicok meong. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Bayangin ya, kita yang naiknya gampang nih, udah ada tangga. Ini aja masih manjat-manjat terus loh. Udah ngos-ngosan. Apalagi Ini zaman beneran dulu kan keren. nggak ada fasilitas seperti ini. Wisata duniawi dapat, religi juga dapat. Coba. Masya Allah, tabarakallah. Shoya, punyai. Katanya tuh malam. Oke, shoya. Ke sana belum, kita ke danau. Ya kan, sesuai urutan ceritanya. Oke. Ini guys, nggak nyampe-nyampe. Bisa naiknya susah turunnya. Bak. Masya Allah. Ini belum mencapai puncak sana loh. Oke. Udah kelihatan semua. Ketapelnya masih ada nggak? Kenapa? Ketapelnya Kenapa? masih ada. Lah itu? Oh, jadi 2 itu ketapel. Iya. Jadi itu kan 2 tiang. Ya. Nih lihat nih, ini kan 2 tiang. Jadi Nabi Ibrahim tuh di sini, dia dikasih kayak semacam tali, seret ditarik ke belakang, terus dilepas jadinya, sip, seperti itu. Terjun Terjun di situ, Nanti kita dan lihat. itu yang di air itu, Oke. yang sampean dari tadi ngajak. Oke, ayo. Asli Anda seperti Nabi Musa yang tidak Oke. sabaran. Enggak, saya manut. Kal mayyit baina yadil ghasil pokoknya. Dari awal saya udah bilang gitu. Beneran, daripada kalian mahal-mahal naik balon terbang di Kapadokia, mending ke sini. Ya. Itu ditabung aja uangnya buat naik balon terbang di Blitar. Itu saran dari beliau. Emang di Blitar tuh beneran belum terbang dah. Ya cuman spot foto-foto aja. Ntar tanya Gus Azmi. Beneran ada nggak di sana? Terus ini cara naiknya ke sana gimana, lewat sini? Masya Allah. Tabarakallah. Abi, Abi. pardon kulay gelsen. Udah ditutup. Kalau di sana kan buka terus. Makanya Aing ngajak ke sini dulu. Sayang sekali udah ditutup. Dari sini. Kan dari sini di situ. Yang di sana biar kelihatan juga. Masya Allah, tabarakallah. Keren, bener-bener keren. Jadi sengaja ini 2 tiang tempat Iya. beliau dilempar itu sengaja ditaruh di puncaknya puncak gitu ya. Ini udah bukit, udah di atas, masih ditambahi lagi sama benteng. Terus Benteng Takeshi. terus dikasih 2 tiang. Jadi dia ini dilempar ke sana. Bayangkan sejauh itu loh. Ya. Orang yang setinggi kita, usia Iya. 16 tahun tapi ya,
dilempar ke sana. Terjun di tempat yang sekarang dijadikan. Itu tempat jatuhnya itu di kelihatan menara hijau enggak? Bentar. Oke. Nah, Oke. di situ tempat jatuhnya. Oke. Menara yang hijau itu. Itu. Siap. Kita langsung ke sana. Kita langsung ke sana enggak? Sebenarnya ada satu lagi sih tempat. Ya udah ayo. Turun nih. Nggak tahu. Coba ya ke sana. Ini jujur Li, dari kota-kota yang sudah kita kunjungi ini paling keren, beneran. Paling cucok meong dan ini baru tiangnya doang. Kita belum yang ke sana. Oke. Ya Allah. Hei. Tuh, kelihatan semuanya. Sekarang nih banyak gedung-gedung tinggi-tinggi kan. Iya. Ini aja masih kelihatan. Dan ini aja masih lebih tinggi daripada gedung-gedung yang tinggi. Apalagi zaman dulu kan. Belum ada gedung gitu loh. Iya. Ini aja udah tinggi. Ini bener-bener raja yang apa ya bahasa sekarang tuh? Zalim, kejam. Bukan. Tega. Berdarah dingin. Ini raja yang kekuasaannya bener-bener absolut pada waktu itu. Ya. Pantesan dia ngaku jadi Tuhan gitu loh. Ya. Dia kekuasaannya tuh luas banget. Ditambah dia nggak punya bapak, terus ibunya tuh salah mendidik. Kayaknya tuh ada bolongan, mungkin bisa ya tembus kali ya ke sana. Mau naik kita? Hah? Gimana? Kita ini sebenarnya telat loh ke sini. Ya nggak sih? Seharusnya dari tadi ya nggak sih? Andai tidak ada drama ina ini itu segala macam. Drama kehidupan. Udah, gak apa. Susah senang. Bisa kita. Turun nih berarti. Ya, Itu perlu difoto tapi difoto dulu. udah masuk. Ini ya, jangankan orang dilempar dari 2 tiang. Andaikan ada orang kepleset nih dari atas, terus jatuh, ini udah auto, the end, udah pindah alam. Udah jelma tadi Bentar. jelas. Ketika Nabi Ibrahim tuh Ini ya, sama si gereja ini, si masjid ini masih tinggian ini loh. Ini mungkin kalau diukur dari bawah berapa ratus meter ya? Sampean? Karena saya bukan anak gunung jadi saya nggak 300-an lah mungkin, 200-an. Oh, Ya, itu kemarin lebih lah kalau 200. gua tour aja kemarin itu 700 loh. 700 itu Naiknya kayaknya sejam setengah. 400-an kali ya. 400-an. Nggak nyampe sih.
mahal, bagus lagi. Iya. Langitnya tuh cerah gitu. Kasihan banget gitu loh. Saking kasihannya dia ini nangis terus menerus sampai air matanya menjadi danau. Dan bisa nggak tahu ya, mengalir aja karena ditakdirkan. Udah banyak yang nanya tarifnya berapa katanya. Jadi saya ini kan memang gaet sih sebenarnya. Cuman masih gaet taraf-taraf Saudi gitu loh, masih yang sekedar umroh haji gitu. Iya toh. Saya mulai 19 tahun ngegaetin. Serius. Ini namanya Ain Zaliha. Ain Zaliha. Ya, air mata putri Zaliha. Ya. Jadi Raja Namrud itu punya putri namanya Zaliha. Iya. Dia ini baik hati. Ketika melihat peristiwa pelemparan Nabi Ibrahim, Iya. dari ujung sana ke sana, dia ini nggak tega. Saking kasihan banget gitu loh. Saking kasihannya dia ini nangis terus menerus sampai air matanya menjadi danau. Dan bisa lihat di sana ada perahu. Iya. Jadi kayak nangis yang sedahsyat apa sih? Kok air matanya bisa jadi sedanau sampai bisa di dayung perahu gitu loh. Kalau bukan saking dahsyatnya. Jangankan orang baik ya, orang jahat pun ngelihat peristiwa pelemparan itu tuh benar-benar nggak sampai hati. Gitu itu perahu. Jadi danau ini tercipta dari air matanya Putri Zaliha, putrinya Raja Namrud. Mau naik nggak? Time. Naik. Şöyle buyurun gönül efendim. Nyai. Siapa? Tukang jahit, Aing kan kemarin bikin story. Iya. Lah ini kancingnya nggak dipasang di sini, kampret. Story ini. Oh, dari sini aja ya, dari sini. Dari sini sampai di sini, sampai di sini itu harus kelihatan semua. Oke. Wes. Jadi ini adalah danau namanya Balek Legol. Balkil Gol. Balek Legol, danau ikan. Gol artinya danau, balek artinya ikan, danau ikan. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu kan dilempar. Nah, waktu dilempar, ketika peristiwa itu dilempar, malaikat Jibril itu datang ke Nabi Ibrahim. Dia menawarkan, "Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan?" Nabi Ibrahim jawab, "Tidak, aku tidak membutuhkan bantuan siapapun kecuali Allah. Iya. Jika aku adalah utusannya, tidak mungkin Tuhan menelantarkan aku. Dia sudah menyuruh aku, pasti dia juga akan bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang aku terima." Nabi Ibrahim bilang gitu. Ya udah, akhirnya malaikat Jibril berlepas tangan. Setelah lepas tangan, ternyata beneran nih, Allah membantu Nabi Ibrahim dengan mengatakan, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Karena kalau cuman kalimat bardan, maka Nabi Ibrahim itu akan menggigil kedinginan. Iya. Makanya ditambah istilah salaman supaya dingin yang menyelamatkan, bukan yang bikin kedinginan gitu. Orang kalau terlalu dingin malah flu, malah sakit ya kan. Nah, ini kemudian ketika Nabi Ibrahim dilempar, ini tapi ceritanya masih panjang sih. Yeah. Mau cerita gini aja. Jadi Raja Namrud itu mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi ini ada dua proyek. Proyek pertama bikin Jalan tol. Kenapa? Jalan tol. Bikin Tapel raksasa. Tapel raksasa.
masa buat alat melemparnya. Iya. Proyek yang kedua itu mengumpulkan kayu bakar dari seluruh negeri wilayah kekuasaannya Nabi Ibrahim. Nah, semua prajurit ya pengawalnya itu mengumpulkan kayu selama 1 bulan, 30 hari 30 malam, semua kayu itu dikumpulkan sampai kayu-kayu itu terkumpul ya, diletakkan di sebuah lapangan selebar 40 dirok kali 80 dirok. Luas itu kayu doang, kayu bakar doang. Dirok itu 1 hasta. 1 dirok itu 48 cm. Jadi kalau 40 dirok itu sama dengan 19,2 meter dikali 36,4 meter, itu panjang kali lebarnya. Nah, ini kayu udah dinyalakan ya, apinya itu nggak berhenti selama 7 hari 7 malam. Saking banyaknya kayu itu nggak habis-habis, apinya nggak mati-mati. Saking dahsyatnya api ya, saat itu nggak ada burung yang terbang satupun. Rame banget ya kesinian. Sampean kesanaan. Di sini aja. Oke. Nah itu, jadi pada peristiwa itu terjadi nggak ada burung terbang satupun di angkasa. Saking panasnya. Saking panasnya, andaikan ada burung lewat nih seperti ini, dia udah auto mati. Meskipun nggak kena api, dia cuman kena asapnya, itu udah pasti terpanggang sih. Auto gosong. Bukan cuman gosong, udah kayak apa ya? Bebek sinjai kali ya. Cuman ini burung sinjai gitu ya. Kayak Tamam. lalapan gitu. Eh? Apa kata dia? Gak penting. Wes, tau. Jadi kayak gitu, saking dahsyatnya sampai burung-burung tuh nggak ada yang terbang di saat itu. Iya. Dan ya Raja Namrud itu dia bukan hanya mengumpulkan kayu-kayu bakar doang dari pohon-pohon, dia juga mengambil kayu bakar milik penduduk yang itu tuh mau dibikin buat masak-masak, itu juga diambil. Jadi penduduk di saat itu tuh semuanya tuh kesulitan buat makan karena nggak punya kayu bakar buat dimakan. Terus LPG kalau sekarang. LPG-nya tuh kayak dicemplungin semua ke lapangan yang 40 dirok kali 80 dirok itu, saking kejamnya, bener-bener semena-mena gitu. Definisi semena-mena adalah Raja Namrud. Nah, lanjut ke sana kita. Dia sangat keras loh, nggak pas gitu. Oh, nah. Sama nih kayak Nabi Musa nih, waktu nanya ke Nabi Khidir, itu kan ya belum waktunya bertanya, belum waktunya dijawab. Nanti kalau udah kelar semua urusan, It's okay. baru aku jelasin gitu. It's okay, tamam.